Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari channel Bapak Alif. Di sini saya akan membahas dari Bapak Alif ini Putra, yaitu pengantar hukum bisnis dan hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengantar hukum bisnis dan hukum bisnis di Indonesia. Dengan bahan kajian, pengertian, tujuan, fungsi hukum bisnis, yang kedua subjek hukum bisnis, yang ketiga objek hukum bisnis, yang keempat landasan hukum bisnis, dan yang kelima ruang lingkup dalam hukum bisnis. Apa sih hukum bisnis itu sendiri? Hukum bisnis atau business law adalah dapat didefinisikan sebagai himpunan norma hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi, transaksi komersial, dan hubungan hukum antara pelaku dan pelaku bisnis, yang tujuannya untuk menciptakan tatanan yang teratur, adil, memberi kepastian hukum, dan kegiatan perdagangan di industri, yang fungsinya yaitu untuk mencampur sebagai sumber informasi praktis bagi pelaku usaha mengenai hak, kewajiban mereka, serta berkontribusi untuk menciptakan perilaku yang adil di antara semua pihak yang terlibat antara transaksi. Subjek hukum bagi tiga, yaitu kedudukan sumber hukum. Sumber hukum mencakup individu, manusia sebagai pribadi, dan badan hukum. Status sebagai subjek hukum penting dalam melakukan tindakan hukum. Yang kedua, kewenangan, yaitu tindakan hukum harus dilakukan oleh individu dengan kewenangan. Tindakan tanpa kewenangan dapat dibatalkan berdasarkan ketidakcakapan hukum. Yang ketiga, peraturan hukum. Menurut pasal 1330 KUHP Perdata, yang dianggap tidak cakap hukum meliputi orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan keterbatasan mental. Selanjutnya, ada objek hukum. Apa sih objek hukum itu? Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau pokok dari suatu hubungan hukum yang memiliki kegunaan atau manfaat sebagai sumber hukum, orang atau badan hukum, sehingga dapat menjadi pokok dalam lalu lintas hukum. Jenis-jenisnya itu benda berwujud atau material dapat ditangkap atau panca indera, contohnya tanah, rumah, kendaraan. Kalau tidak berwujud ada contohnya hak cipta, hak paten yang tidak dapat ditangkap secara fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, hak keberadaan. Hak mutlak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Berbeda dari hak perseorangan yang tidak bersifat relatif. Yang ketiga, prestasi, pemenuhan sesuatu. Inti dalam hukum perikatan di mana kreditur menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur. Prestasi adalah objek hubungan antara perikatan. Sumber hukum formal di Indonesia, saya ambil ada 7. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang, yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP, yang keempat, ada Peraturan Presiden atau Perpres, yang kelima, ada jurisprudensi atau hakim, yang ke-7, Peraturan Daerah atau Perda, yang ke-8, menjamin keadilan dan sosial. Hukum bisnis. Ada 3, yaitu peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis. Peraturan perundang-undangan itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grand norma. Hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah atau Perpu, peraturan Presiden atau Perpres, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, dan peraturan kabupaten kota atau Perdata. Oke, selanjutnya ada peraturan yang mengatur bisnis, bisa dibaca ada banyak sekali. Saya akan baca sampai Undang-Undang Nomor 25, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHP-HD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yaitu dokumen dokumen perusahaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900 yaitu perseorangan terbatas, Undang-Undang Nomor 13 2003 yaitu ketenagakerjaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu hak tangguh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1949 jaminan fidusia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tahun 2012 yaitu perkooperasian. Selanjutnya ruang lingkup dalam hukum bisnis. Hukum bisnis mengatur interaksi antara pelaku bisnis atau subjek hukum dan objek hukum yang mencangkup transaksi bisnis, yaitu objek hukum bisa berupa barang, hak yang diatur dalam transaksi jual beli. Yang kedua ada perikatan dan kontrak, yaitu hubungan antara hukum dalam bisnis berbentuk kontrak, di mana memenuhi kewajiban adalah objek hukum yang sah. Ketiga, perlindungan aset. Hukum bisnis melindungi aset seperti hak kekayaan yang vital bagi perusahaan. Yang keempat, jaminan pembiayaan seperti objek hukum dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dalam usaha. Oke, kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, hukum bisnis adalah pilar fundamental yang mengintegrasikan legalitas dalam aktivitas ekonomi. Ia berfungsi sebagai instrumen dinamis yang memberikan kepastian hukum bagi individu dan badan hukum dalam mengelola objek hukum. Dengan melandaskan sumber hukum yang kuat, hukum bisnis meminimalisir risiko, menjamin keadilan dalam transaksi dagang. Ruang lingkupnya yang luas mencangkup kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, menunjukkan peran dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan kompetitif di era globalisasi. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya buat.